Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royals. Shalom Royals. Yang kabarnya luar biasa katakan haleluya. Saya mengundang saudara-saudara Royals yang duduk di belakang bisa mengisi bangku-bangku yang di depan. Yang baru datang, mari isi bangku-bangku yang di depan. Dan terasa kita sudah masuk di bulan keempat di tahun ini. Wow, penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan kita masuk di tema yang baru, Practicing Humility. Dan ini diperlukan extra miles dalam kehidupan kita. Karena setiap kita, kecenderungan hati kita itu selalu meninggikan diri kita sendiri. Dan percayalah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama baca ayat tema kita bulan ini. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 saya akan bacakan buat saudara. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, kita semua Royals di tempat ini, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Untuk menjadi rendah hati, satu kuncinya, mengenal Allah yang maha tinggi. Semakin kita mengenal Allah yang maha tinggi, semakin kita tahu bahwa kita ini gak bisa apa-apa di luar Tuhan. Semakin kita tahu kita tidak bisa hidup
tanpa Tuhan. Semakin kita mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan percayalah, Tuhan akan terus membawa kita naik. Tuhan akan membawa kita masuk di dalam rancangannya yang mulia. Dan percayalah, ibadah ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya. Ibadah bukan sebuah ajang, bukan sebuah momen di mana kita menyodorkan, Tuhan aku sudah melakukan ini sepanjang minggu ini. Tetapi adalah di mana momen di mana kita benar-benar menikmati pribadi yang maha tinggi di tengah-tengah kita. Raja di atas segala raja, hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama Royals kita bangkit berdiri. Kita akan satu dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Di tengah setiap musim kehidupan kami. In good season or bad season. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan terus bekerja melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami umat tebusan-Mu, kami datang membawa korban syukur kami. Buat Allah yang setia. Buat Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Yang selalu menuntun kehidupan kami. Dan kiranya segala pujian, segala sorak-sorai, kemuliaan hanya bagi satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. God bless you Royals. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Mari Royals, masuki hadiratnya dengan hati yang bersuka cita. Setiap masalah yang ku alami, tak pernah kau biarkan aku sendiri menjalani. Di setiap rencana yang kau siapkan, ku tahu Engkau Tuhan yang selalu sinari tiap langkahku. Ku percaya pada semua janji-Mu. Berjalanlah bersamaku selamanya. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Di setiap nafasku, di setiap waktuku, di sepanjang hidupku. Ku bermazmur memberikan hidupku, melayani-Mu selalu. Engkau Tuhan Yesusku, dan ku angkat tanganku. Katakan, ku bersyukur. Setiap masalah yang ku alami, tak pernah kau biarkan aku sendiri menjalani.
nafas kami Tuhan. Di setiap waktu kami memberikan hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Ku bermasmur memberikan hidupku, melayani-Mu selalu, Engkau Tuhan Yesusku, dan ku angkat tanganku. Ku bersyukur atas kasih setiamu, di setiap nafasku, di setiap waktuku, di sepanjang hidupku. Ku bermasmur memberikan hidupku, melayani-Mu selalu, Engkau Tuhan Yesusku, dan ku angkat tanganku. Ku bersyukur. Siapa yang bersyukur punya Allah yang dahsyat? Tepuk tangan buat Raja kita, come on. Mari belajar satu lagu. Lagu ini berkata Tuhan kita dahsyat dan kehebatannya ada di dalam kita. Amin. Berikan tos kanan kiri One Royals. Katakan Tuhan dahsyat. Come on. Woo. Sama-sama kita pujikan. Ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Amini lagu ini saudara. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Ku angkat suara bagi-Mu yang makin membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Amin. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Woo. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh semangat Royals, yuk kita puji Tuhan lagi. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Naikkan suaramu. Ku angkat suara bagi-Mu yang makin membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Amin.
kasih Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin ada saudara, bapak, ibu yang datang tempat ini dalam keadaan kondisi yang menyerah. Rasa keadaan itu tidak memungkinkan lagi. Tapi tahukah bapak, ibu, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang setia. Ia sangat mengetahui setiap tetesan air mata kita. Bahkan kata-kata yang tak terucap pun Dia tahu. Untuk itu, mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita mau sama-sama menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Ku percaya Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya. Kau layak ditinggikan, Kau layak kami sembah. Tiada Allah yang lain seperti-Mu. Hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Lebih lagi menyembah di dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Sungguh baik Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Yesus, ku bersyukur. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Bersama-Mu Tuhan kami memiliki ketenangan. Bersama-Mu Tuhan kami punya pengharapan. Bersama-Mu Tuhan semuanya yang mustahil, yang tak mustahil menjadi mustahil Tuhan. Engkau Allah yang setia. Biarlah semua menyembah-Mu. Engkau layak ditinggikan. Kami menyanyikan
Yesus kaulah harapan, bersamamu ku aman di badai hidup. Jangkarmu ku pegang, ku tenang, Kau yang menopang. Beban di jiwaku Kau menanggung apapun, Kau sanggup. Kau sumber pengharapan kami Tuhan, sumber pertolongan. Kami datang kepadamu, padamu ku datang, sumber kekuatan ada dalam-Mu. Yesus kaulah harapan, bersamamu ku aman di badai hidup. Jangkarmu ku pegang, ku tenang, Kau yang menopang. Kau harapan kami Tuhan, Yesus kaulah harapan, bersamamu ku menang. Kau yang mampukan kami, Kau berikan kemenangan setiap kami Tuhan. Ku bersandar pada Yesus kekuatanku. Yesus, kami Tuhan tak akan tergoyah, Kau yang di depan, teguhkan iman, berikan kepastian kepadaku. Jangkar kehidupan tak akan tergoyah, Kau yang di depan, teguhkan iman, Kau berikan kepastian kepadaku. Lebih lagi, katakan lebih keras, Kau Tuhan, jangkar kehidupan tak akan tergoyah, Kau yang di depan, teguhkan iman, Kau berikan kepastian kepadaku. Kau sumber Yesus kaulah harapan. Cuma saja akan nyanyikan. Bersamamu ku aman di badai hidup. Jangkarmu ku pegang, ku tenang sebab Yesus kaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Bapa. Kau yang mampukan beri kemenangan. Ku bersandar pada Yesus. Yesus, Kaulah harapan bersamamu aman pada hidup. Cengkarmu ku pegang, ku tenang Kau yang bertopan. Yesus, Kaulah harapan bersamamu, bersamamu yang mampukan dan beri kemenangan. Ku bersandar pada Yesus. Yesus, Kaulah harapan bersamamu ku aman pada hidup. Cengkarmu ku pegang, ku tenang Kau yang bertopan. Kau hadapan Yesus, Kaulah harapan bersamamu ku menang. Kau yang mampukan beri kemenangan. Ku bersandar pada Yesus, kekuatan. Ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari berlari pada pribadinya. Dan ku berlari padamu, amin, pada firman-Mu. Nyatakan, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Come on, biar ku hidup dalam
kasih-Mu yang mulia. Biar kami Amin. hidup dalam kasih-Mu. Dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Amin, amin. Inilah kerinduan hati kami, biarlah kami hidup dalam kasih Tuhan yang sempurna. Yang memimpin kami di minggu yang baru ini dan yang membawa hidup kami berjalan dalam kepenuhan kehendak yang datangnya daripada Engkau sendiri. Pimpin kami semakin hari boleh semakin serupa dengan pribadi-Mu. Karena itu ajari kami akan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang sederhana ini boleh tertanam dalam batin, hati, pikiran kami semua. Kami mau rendahkan diri kami di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Karuniakan akan pengertian yang daripada Tuhan. Untuk firman ini boleh kami bawa masuk dalam kehidupan kami lakukan, kerjakan. Sekali lagi untuk memuliakan Engkau sendiri. Di dalam nama, di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Kami minta doa ini. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih. Tema ini tema yang sederhana. Tapi sekaligus tema yang tidak mudah sesungguhnya untuk disampaikan, saudara. Karena berbicara kerendahan hati dan mengkhotbahkan kerendahan hati. Itu seakan-akan pengkhotbah itu udah rendah hati gitu ya. Mengajarkan kerendahan hati adalah sesuatu yang buat saya secara pribadi itu merupakan tantangan, saudara. Ketika beberapa tahun lalu kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu ya, saya lupa. Saya ditelepon sama salah satu gembala kita yang ada di Amerika, Bapak Chris Mesah. Ya. Dia mengembalakan di LA, di South California. Bisa nggak Koden ngajarin kita kingdom value? Kan value kita itu ada 5 ya saudara ya, yang love, integrity, grace, humility, truth ya. Jadi 5 ini ada 5 pengajar yang ada di RIM, Rock International Ministry, yang diminta untuk mengajar setiap tema. Oh ya nggak apa-apa saya bilang, bagian saya apa? Nah ini yang menakutkan saudara, bagiannya Koden humility. Lalu saya bilang, Chris bisa nggak ditukar ya? Saya jangan humility, I'm still learning about humility. Saya nggak bilang saya ini udah rendah hati saudara. Jujur saya ini kadang-kadang sombong, tapi nggak kelihatan dari luar. Nah itu yang berbahaya kan. Ya kadang-kadang kesombongan kita itu kita bungkus dengan bungkus kado yang bagus, itu namanya kerendahan hati. Jadi ya kalau orang lihat, wah Pak Daniel rendah hati ya. Saya kadang malu, kenapa? Karena kalau saya jujur di hadapan Tuhan ada sombongnya gitu. Jadi saya bilang, bisa nggak ditukar ya? Chris kan ada pembicara-pembicara hebat itu, pengajar-pengajar hebat ya. Ada Pak Roni, ada Kak Jo, Jonathan Patiasina. Ya bahkan ada Bapak kita. Saya bilang yang paling cocok ngomong kerendahan hati adalah Bapak Timotius Arifin Teja Sukmana. Mungkin saya bicara yang lain lah, truth kayak ya integrity oke lah ya. Tapi humility ini kelihatannya mudah tapi berat loh. Dan saya mau tanya satu hal, kenapa kok kamu pilih saya untuk saya bicara humility? Ya kan? Ya jujur Koden, ini tuh karena sesuai urutannya dan jadwal yang Koden bisa. Oh jadi kamu kayak buang undi gitu ya? Dan undian yang keluar buat saya adalah kerendahan hati. Saya harus mempersiapkan diri saya. Tapi saya mau nanya kamu pribadi, jawaban jujur ya Chris. Apa menurut kamu itu saya itu sudah cukup rendah hati gitu?
Jujur loh, kalau kamu di hadapan Tuhan loh ini ngomong. Lalu dia bilang, ya bolehlah katanya. Kalau istilah kita sekarang itu lumayan ya saudara ya. Nah ini yang saya sadari tentang topik ini saudara, bahwa we still learning to be humble. Karena once kita bilang, saya ternyata sudah rendah hati, kamu sudah sombong. Betul enggak saudara? Jadi izinkan saya menyampaikan ini kepada saudara, bukan karena saya sudah sempurna rendah hati, enggak. Kita belajar untuk kita rendah hati, kita belajar bagaimana kita mendevelop habit to humble. Dan kita harus terus belajar sampai kita berjumpa kepada pribadi yang serius, asli rendah hati saudara. Yaitu Tuhan itu sendiri. Nah ada ayat yang mendasari apa yang saya mau sampaikan. Kisah 20 ayat 18-19. Saya ngutip ayat ini pun saya bergumul. Kok kayaknya Paulus ini rada sombong ya waktu ngomong ini. Tapi saya pikir-pikir enggak mungkin lah saudara. Karena ini ilham daripada Roh Kudus ya. Coba lihat, dia bilang begini. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi saya percaya spirit of humility mendorong dia untuk mengatakan ini dengan sebuah statement. Di ayat yang ke-18 ini dia bilang gini, kamu tahu loh, jadi aku ini gak bikin-bikin gitu. Kamu melihat itu terjadi, apa itu? Dia bilang, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan segala, ada perkataan segala. Ini strong saudara, rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayan, nah baru dia lihat, dia tulis legitimasinya, kenapa dia ngomong begitu. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Loh orang kalau mencucurkan memang air mata itu macam-macam. Ada air mata munafik, ada. Ada air mata kesedihan, ada air mata kegembiraan. Ini menurut saya air mata penderitaan. Karena apa? Karena kata berikutnya dia bilang ya dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau ancamannya nyawa loh saudara, membunuh aku. Saya belum pernah ngalami gini. Yang diancam, kon tak pateni loh, kon ya kamu jadi hamba Tuhan, kamu ngomong gini, kami bunuh loh kamu. Itu saya belum pernah sampai hari ini. Ya mudah-mudahan jangan lah ya. Tapi Paulus mengalaminya. Dan itu membuat dia rendah hati. Saudara memang susah untuk kita itu ada dalam posisi yang sangat terhormat, dipandang hebat, ya, dikagumi, otomatis rendah hati itu tidak mudah memang, jujur saja. Karena itu kadang-kadang Tuhan pakai posisi yang tidak menguntungkan, yang mungkin itu menekan kita, membuat kita itu jadi sakit, jadi tersakitilah even, untuk mengajar kita supaya kita rendah hati. Tapi tolong bedakan antara rendah diri dengan rendah hati, saudara. Justru saya ketemu ada banyak orang rendah diri, sombongnya minta ampun. Dia menutupi rendah dirinya dengan apa saudara? Kesombongannya gitu. Dia rendah hati tapi di puncak gunung gitu kira-kira. Ya. Nah Tuhan mau kita punya kerendahan hati yang asli. Ya, bukan false humility, tapi the true one of humility. Nah izinkan untuk saya menunjukkan kepada saudara ada 3 definisi daripada humility. Kalau saudara cek saudara googling gitulah, what is humility? Itu banyak banget. Dan anyway gini saudara, ini topik yang sering kita bicarakan. Ya kita senang ngomong ini, kita mendiskusikan ini bolak-balik. Tapi melakukannya tidak mudah. Ya. Dan satu kali saya pernah ngomong gini sama Pak Arifin. Lama sekali saking lamanya saya lupa kapan. Tapi ini siang hari kantor sudah agak slow down, udah mau balik. Tiba-tiba aja gitu, dulu kan saya satu ruangan ya sama beliau ya. Saya bilang, Pak, seandainya Pak ya, satu aja dari value kita yang 5 itu, kita hidupi sungguh-sungguh. Semua gembala, semua pemimpin, semua pengerja,
Itu sorga di bumi. Pak. Kerendahan hati aja misalkan. Saudara percaya nggak kerendahan hati ini banyak membereskan persoalan. Ya kan? Coba jujur aja ya, di sini yang sudah menikah siapa? Yang belum enggak usah angkat tangan. Nanti enggak payu kamu. Yang sudah menikah aja siapa? Coba angkat tangan. Saudara setuju nggak kalau saya bilang begini? Pertengkaran kita atau strife kita, suami istri, selesai dengan segera melewati kerendahan hati. Ya kan? Ya, saya dengan Bu Lisa gitu. Oh, Koden sama Cilisa nih enggak pernah berantem ya. Siapa bilang? Pernah, saudara. Pernah strife, pernah. Saya belum sempurna, dia belum sempurna. Meskipun dia lebih baik dari saya. Dengan apa? Kita cuman bilang sorry. Ya kan? Makanya kan kalau saya konseling pernikahan kan saya bilang ada 3 kata yang harus selalu ada dalam pernikahan kita. Nomor 1, yaitu tadi, I'm sorry. Nomor 2, thank you. Nomor 3, I love you. Coba suami katakan kepada istrimu. Coba para suami di sini mana? Coba angkat tangan, suami. Ya, yang gak angkat tangan apa? Coba suami-suami angkat tangan. Atau calon suami boleh angkat tangan. Ya, Kevin angkat tangan ya. Coba bisikkan di telinga istrimu dengan mesra. I love you. Haleluya. Weh. Saya lihat Livi jiwit-jiwit Andrew. Apa sih ya? Bojomu ndi? Bojomu? Oh jaga anak sakit ya. Saudara, jangan lupa kalau manten-manten baru, saya lihat di sini ada beberapa manten baru. Ya, kayak ini anaknya sudah mau 2 nih. Oh iya ini 9 bulan lah sudah. Tadi saya tanya, ini berapa bulan Sen berapa bulan? 9 kok. 9 masih mimpin pujian. Aduh thank you loh, saya merasa terhormat. 9 bulan, saya takut aja tadi itu brojol itu. Iya kan? Saudara, tapi diurapi. Memang pemimpin pujian hamil 9 bulan mimpin pujian itu khas. Urapannya beda saudara. Ya, kalau anaknya lahir laki atau perempuan? Laki ya. Ya, saya nggak tahu kasih nama apa. Pujian apa gitu yang ada hubungannya dengan pujian. Hah? Sion. Wow, Sion. Tapi bukan Sionisme, bukan ya. Sion. Mantap. Anyway, saudara. Ya. Kembali ke laptop ya. Nah, saudara, ini saya nggak bikin sendiri, tapi dari West Palm Beach Church of Christ.com yang mengatakan bahwa kerendahan hati bukanlah berpikir buruk tentang diri sendiri, itu rendah diri itu tadi. But dikatakan memberikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki apa yang kita miliki hari ini. Itu. Jadi semua yang ada ini, apapun prestasi, kebanggaan, kebisaan, kehebatan, keberhasilan. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. That is true humility. Seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Not by might, not by power, but by your spirit, oh God. Itu ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu. Saya pikir-pikir saudara, saya merenungkan apa yang saya mau sampaikan ini. Ketika saya melihat definisi ini, ada orang yang jauh lebih hebat dari saya sebetulnya. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri sebagaimana saya ada, ini cuma karena Tuhan. Enggak ada yang saya bisa banggakan. Karena saya belajar teologi, karena saya dipercaya. No, enggak. Ya, satu lagi ya, dari ini buku Humilitas, John Dickson bilang, kerendahan hati itu adalah merupakan sebuah, nah ini loh saudara, pilihan yang mulia. Jadi kita rendah hati itu karena kita memilih untuk kita mau rendah hati. Kalau orang bisa, bukankah hidup ini adalah pilihan? Serangkaian pilihan. Saudara ada di sini kan karena saya memilih untuk hadir. Dan dikatakan melupakan, forgo, seperti membuang begitu, your status. Pelayanan itu nasty banget saudara, ketika orang itu mempertahankan statusnya. Makanya di kalangan para pemimpin itu ada perkataan yang seperti ini. Ngangkat orang gampang, yang susah itu apa? Nuruninnya. Dan itu kan itu terjadi di pelayanan. Namanya pelayanan.
Pelayanan itu dilakukan oleh para pelayan Tuhan. Pelayan mempertahankan status. Saudara pernah lihat ada pembantu rumah tangga bangga dengan status. Saya pembantu loh. Kerjaan pembantu saya. Pembantu. Ada gitu pembantu? Enggak, saya ini cuma pembantu non. Forgo your status. Deploy, memberikan sumber-sumber dan pengaruh yang ada pada dirimu. For the good of others, before ourselves. Before yourself. Memakai semua sumber dan pengaruh yang untuk kebaikan orang lain melebihi kita. Jadi semua yang Tuhan taruh bahwa ada kemampuan, apalagi gift yang ada pada diri kita. Semua sumber itu kita berikan kepada yang lain. Melebihi untuk diri kita sendiri dikatakan. Itu adalah sebuah pilihan yang mulia. Karakter daripada kerendahan hati. John Dickson bilang begitu. Ini yang terakhir saudara. C.G. Mahoney. Dalam bukunya Humility, the True Greatness. Kan kita pengen hidup tuh ngalami greatness ya saudara. Hidup cuma sekali ya. Dan memang Tuhan berjanji untuk membuat kita itu to become great. Ya kan? Kita semua kan anak-anak Abraham. Apa janji Tuhan sama Abraham? Aku akan membuat engkau untuk menjadi bangsa yang besar. Bahwa ternyata kebesaran itu punya koneksitas yang strong dengan humility. Dan C.G. Mahoney bilang humility is honestly assessing. Kerendahan hati adalah kejujuran menilai diri sendiri. Di dalam terang kekudusan Allah dan keberdosaan kita. Keren ya saudara ya. Kejujuran di dalam menilai diri sendiri. Saya mau tanya, kapan kita terakhir kali menilai diri kita sendiri secara jujur? Dalam pertemuan para pengkhotbah, saya mengusulkan, menasihatkan kepada para pengkhotbah waktu itu. Andrew hadir, Dodi hadir, Hizkia hadir pada waktu itu. Saya bilang cobalah sekali-sekali nonton video khotbahmu dewek. Nanti kan kamu malu-malu sendiri. Kenapa saya bisa ngomong gitu, wong saya ngalami saudara. Saya lihat video saya khotbah, tayangan ulang. Dan saya malu kenapa? Itu di YouTube, coba dilihat berapa pasang mata itu. Dan itu gak bisa diulang, gak bisa ayo kita tayangan ulang, kita hapus itu, kita upload lagi. Ada gaya-gaya, perkataan-perkataan, hal-hal yang saya lakukan itu, loh lapo aku ngomong kayak ngono. Ngapain saya itu, saya kok membuat gerakan yang seperti itu. Izin. Nah itu membuat kita rendah hati. Assessing yourself honestly, jujur. Saya berharap tuh bukan saya, tapi orang lain. Saya berharap tuh Andrew, enggak ya. Di dalam terang kekudusan Allah dan keberdosaan kita. Coba kalau kita membandingkan keberdosaan kita dan kekudusan Allah, itu kan nggak bisa dibandingin lah gitu. Jadi dengan definisi ini, kalau ini kita bawa ada pada diri kita, sudah tidak ada ruang lagi untuk kesombongan ada pada kita, pasti saudara. Dan kemudian saya coba lihat ya dari kingdom perspektif ya, humility itu kayak apa sih? Dan ternyata saudara, Injil Matius, jadi kebenaran tentang kingdom itu ada di semua Alkitab, dari kitab Kejadian, because the Bible is the book of the kingdom. Truly. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu semuanya bicara tentang kerajaan surga, bicara tentang sang raja, umat kerajaan, nilai kerajaan, budaya kerajaan, karakter kerajaan. Semua itu ada. Tapi ada satu kitab di Perjanjian Baru yang memang dedicated, purposely ditulis, itu tentang kerajaan, Injil Matius. Dan mulai dari pasal yang kelima, ini sedikit Bible learning ya. Sampai dengan pasal yang ke-20. Itu semuanya bicara tentang kerajaan. Saya tulis buku tentang itu sebetulnya.
karakter kerajaan dan budaya kerajaan. Dan di dalam khotbah di bukit, ada beberapa ayat yang Yesus sebetulnya ngajar tentang kerendahan hati, tapi dengan bahasa yang agak sedikit berbeda. Ya, makanya saya bilang tuh the very first words of his proclamation of the kingdom of heaven. Dia bilang kayak begini, Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah, makarios, berbahagialah. Itu artinya bisa punya arti diberkatilah, bersukacitalah, berbahagialah. Ya, orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kata miskin itu literally bisa diterjemahkan sebagai bangkrut total. Bangkrut total itu adalah sebuah kondisi di mana kita tidak bisa sama sekali mengandalkan diri kita sendiri. Itu maksudnya. Dan justru keadaan yang seperti itu, sang raja berkata, makarios, diberkatilah. Kan aneh saudara. Makanya value kerendahan hati itu selalu opposites dengan value-nya dunia. Dunia tuh ngajarkan kita beda. Kalau mau terkenal sombong. Orang sombong dikenal. Viral kalau orang sombong. Kerajaan sorga ngajarkan yang sebaliknya. Tidak mungkin orang miskin bisa sombong. Setuju gak saudara? Ada juga sih orang miskin yang sombong. Itu memang kebacut soro. Wes miskin sombong. Wes goblok buaya. Nah itu kan bencekno soro ya, betul enggak saudara ya? Ya kalau orang kaya, berkedudukan, uangnya banyak, dia sombong. Dunia masih bisa memahami ya mau apa, memang dia hebat deh. Dia sekarang tuh yang terbaik, kalau dia matok harga tinggi-tinggi, kayak dia aja yang bisa, memang dia aja yang bisa gitu. Iya kan? Nah karakter ini ketika Yesus ngomong kayak begini, kamu gak mungkin bisa sombong ketika kamu bangkrut. Itu yang dia bilang saudara. Tapi justru dalam kondisi yang seperti nanti kita lihat, saudara, kamu diberkati kata Tuhan justru. Aneh ya. Satu lagi saudara, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai loh, jangan salah loh. Ya, yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bahwa di dalam karakter kelemah lembutan justru ada kekuatan di sana. Orang yang rendah hati itu kitab Amsal bilang begini, orang yang lemah lembut itu lebih kuat daripada penguasa 10 kota. Jadi karakter kerendahan hati dengan kata lain adalah sebuah karakter yang very strong. Saudara, itu sebabnya kemudian ketika Tuhan Yesus berbicara tentang who's the greatest in the kingdom, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga, dia menekankan lebih dalam lagi dalam Matius 18 ayat yang keempat. Saya ingin kita baca semua sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Bukankah kita pengen jadi yang terbesar, saudara? Yesus enggak melarang itu loh. Injil kerajaan surga itu bukan Injil rendah diri atau Injil itu tadi ngelek-ngelek awak dewek, itu enggak saudara. Injil kerajaan surga mengajarkan the true greatness. Karena sang raja itu sendiri, raja yang besar. Dan tadi itu yang saya kutip ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham, aku akan membuat engkau untuk menjadi bangsa yang besar. Engkau dan seluruh keturunanmu, keturunan jasmani maupun keturunan rohani. Kita ini terkaitnya itu, terhubungnya itu secara rohani. Supaya dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Ini yang nanti 2 minggu lagi kita akan peringati. Yesus harus mati dan menebus dosa saudara dan saya. Amin saudaraku. Kita terhisap ke dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ke dalam kerajaan yang kekal, kerajaan terang, kerajaan anaknya yang mulia. Tapi karakter yang mendasari itu semua, sehingga kemudian kebenaran ini terjadi dalam hidup kita, adalah bagaimana kita bisa merendahkan diri. Itu firman Tuhan berkata. Dan dikasih sama Tuhan clue, merendahkan diri itu kayak apa sih? Kayak anak kecil kata firman Tuhan. Anak kecil itu bergantung sama orang tuanya. Anak kecil itu jujur, polos, lugu, itu anak kecil. Ya, anak kecil itu apa adanya.
bukan ada apanya. Ya kan? Anak kecil kalau ditanya, kamu lapar ya? Iya tante, aku lapar aku. Orang dewasa kalau ditanya, berpura-pura, habis itu bohong lagi. Kamu lapar? Enggak, padahal terus perutnya bunyi. Loh katanya enggak lapar. Masuk angin katanya. Masuk angin itu justru karena enggak ada isinya. Seperti anak kecil yang apa adanya. Stop sampai sini enggak. Dalam Matius 20 ayat 26. Sebenarnya ada begitu banyak ayat saudara yang saya bisa buka. Tapi saya hanya ingin menekankan kepada kita bahwa dalam sudut pandang dan kacamata Injil Kerajaan. Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dunia cari. Tapi mereka enggak mengerti. Tapi kepada kita dibukakan kebenaran ini. Matius 20 ayat 26, 27. Tidaklah demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Berarti boleh enggak ingin menjadi besar? Boleh enggak saudara? Hah? Coba saya tanya sebaliknya. Siapa yang ingin menjadi kecil? Enggak ada. Siapa yang ingin menjadi besar? Berarti sehat ya. Kejiwaan saudara itu sehat. Tapi caranya mesti benar. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Yesus bilang, tak kasih tahu ya caranya ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Baca lebih keras lagi. 1, 2, 3. Hendaklah ia menjadi hambamu. Tapi dalam pelayanan kadang-kadang kan kita menemukannya saudara. Ada orang-orang yang bilang, saya merasa tidak dihargai Pak. Saya sebagai hamba Tuhan merasa tidak dihargai. Hamba. Dulu tuh kita punya GBI itu mengadopsi sebuah camp yang namanya itu Dulos Camp. Dulos itu artinya budak. Budak itu kehidupan yang terjual, dia nggak punya hak lagi untuk dirinya. Haknya itu dipegang sama tuannya. Paulus pernah menamakan dirinya tawanan Roh Kudus. Coba saudara, ada ayatnya tuh. Sebagai tawanan Roh Kudus. Nah itu dia menempatkan dirinya sebagai budaknya Tuhan, itu maksudnya. Dan camp itu adalah camp yang didesain sebetulnya penuh dengan tekanan. Jadi didesain pressure memang. Jadi yang merancang camp ini mengerti, ini memang psikologi ya saudara. Bahwa kita manusia akan kelihatan sifat aslinya sewaktu kita itu ditekan baik secara fisik, secara mental, secara emosional. Saudara mau tahu aslinya saudara? Ketika saudara ada di bawah pressure yang kuat, saudara tidak bisa lagi menyembunyikan kesombongan, keangkuhan, pementingan diri sendiri. Itu akan muncul secara alami saudara. Saya ada di camp angkatan kedua. Waktu itu saya sedang mengikuti training untuk menjadi pendeta penuh. Semua calon pendeta penuh dimasukkan di camp itu. Saya kasih tahu saudara, saya ngamuk loh saudara. Saya waktu itu sama salah, ya kan yang dari Rock ada beberapa kita, ini panitia ini mau apa ya? Mereka nih loh mau apa sebetulnya lewat camp? Kok aneh kayak begini kita? Itu reaksi kesombongan kita saudara. Kita nih orang terhormat. Kan bahasanya gitu, kok diperlakukan kayak begini. Di akhir camp itu saya malu loh saudara. Wah Tuhan, ternyata saya masih sombong. Nah, meskipun di tengah-tengah saya mulai mengerti. Dan sifat pemberontak. Loh saudara percaya enggak? Ada seorang pendeta dan unfortunately dia orang Rock saudara. Tapi hari ini dia sudah enggak sama-sama kita. Saya enggak bilang puji Tuhan. Tapi saudara tahulah maksud saya. Enggak gini loh saudara.
Dia tuh duduk di depan. Dan memang sudah malam waktu itu. Lalu dia noleh belakang. Dia bilang, Pak saya ngantuk. Loh, mbok pikir kontok saya ngantuk. Aku yo ngantuk rek. Saya mau balik kamar. Loh jangan Pak. Belum selesai nih. Belum selesai. Enggak bisa. Loh jangan dong saya bilang. Paling tunggu 15 menit lagi paling. Oh enggak bisa. Terserah saya mau didiskualifikasi. Terserah. Dia tinggalkan ruangan itu. Dia tidur. Dia pulang masuk kamarnya saudara. Dan panitia mengumumkan, siapa yang malam besok paginya, siapa yang malam itu meninggalkan tempat. Saya enggak tahu mau naruh muka saya di mana, memang muka saya di sini. Enggak bisa saya sembunyikan, dibacakan namanya. Dan ini utusan dari GBI Rock. Ini yang bikin saya lebih malu lagi, Surabaya. Malu saya saudara. Dan yang bikin saya lebih malu lagi, dia duduk di depan dan dia tertawa-tawa saudara. Saya dalam hati edan wong iki. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Ya, saudara lihat. Tuhan bilang kamu kalau mau jadi terkemuka, jadi hamba. Kalau kamu pengen jadi yang utama, jadi pelayan. Enggak usahlah budak saudara, terlalu jauh. Pelayan di rumah kita aja. Saya sudah bertahun-tahun enggak punya pelayan, tapi saya pernah punya pelayan. Bayangkan itu juga yang terjadi di tempat saudara. Matius 23 ayat 12. Siapa yang tertinggi di kerajaan surga? Matius 23, 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, lihat kebalikannya, ia akan ditinggikan. Barang siapa. Berarti ini sebuah tindakan aktif yang kita lakukan secara sengaja, saudara. Bagaimana kita bisa belajar mengembangkan kebiasaan kerendahan hati. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Kenapa sih kerendahan hati itu penting? Oke ya, nomor 1, saya mau cepet aja, karena ini perintah. Kita ada di kerajaan sorga di mana sang raja bersabda. Dan kalau raja kasih perintah, enggak bisa enggak, harus ya. Saudara, karena ini perintah Allah. Mika 6 ayat 8 bilang, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Coba saudara mau yang baik apa yang jelek? Yang mau yang baik siapa angkat tangan? Nah ini apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain number 1, berlaku adil. Kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Mencintai kesetiaan, loyalitas. Ya, kita kan tidak suka dengan orang yang disloyal. Dan, baca sama-sama 1, 2, 3. Hidup dengan rendah hati di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Dia mau kita rendah hati. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Apa? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakan, kata kenakan seperti baik baju. Pilihan kita yang seperti saya bilang tadi, intentionally kita lakukan itu. Pilihan ketika kita berhadapan dengan tekanan yang mungkin kita punya hak untuk sombong. Punya hak. Tapi dengan sengaja kita yielding the rights, menyerahkan hak itu dan mengenakan kerendahan hati. Itu maksud firman. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu. Apa artinya selalu, saudara? Senantiasa. Apa artinya senantiasa? Ya, nggak bisa enggak. Makanya, kenapa saya bilang habit ini harus dibangun. Kapan itu dibangunnya? Ya ketika kita menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Ketika kita ada di jalan dan saudara pernah enggak ya di jalan tuh ya. Ada orang ini kita nih udah kesusu ya. Mau cepet-cepet.
ada kendaraan di depan kita. Kita nganan, dia ikut nganan. Kita ngiri, dia ikut ngiri. Kita mau salib, dihalang-halangi. Kita ngebel, dia tambah lambat. Saya yakin saudara belum pernah, saya pernah. Gimana respon kita kira-kira saudara? Kita tambah nafsu, kita bel-bel makin keras, sambil kita ngomong, dia tidak tahu saya siapa. Dia juga ngomong, kamu tidak tahu saya siapa. Podo edane. Ya kan, coba saya nanya nih sama Dodi, Dot aku sopo ya Dot ya. Nah Dodi langsung telepon Celisa kan. C tolong dites dek psikiater koden. Dia sudah enggak tahu dia siapa. Saudara, daripada kita emosi, kesombongan kita, kedagingan kita, itu akan meng-create kesombongan dalam diri kita. Daripada gitu kita emosi, malah bisa kecelakaan, lebih baik kita tenang, atur strategi, begitu ada kesempatan salib. Betul enggak? Ya, 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan apa saudara? Kamu semua, baik yang tua maupun yang muda, yang senior maupun yang junior, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, baca keras ya, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God resists the proud but give grace to the humble. Terjemahan New King James bilang gitu. Memberikan kasih karunia-Nya kepada yang rendah. Makanya orang rendah hati itu terberkati saudara. Diberikan kasih karunia. Tapi Allah menolak orang yang apa? Congkak. Kesombongan, kata kitab Amsal, adalah awal kehancuran. Kerendahan hati itu termasuk keterbukaan. Makanya dulu kita diajari di Dulos Camp ya. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Saudara, saya kalau konseling orang dengan Bu Lisa, ya kan, dari awal sudah susah terbuka, waduh kita mesti doa keras. Susah dipulihkan. Tapi kalau dari awal dia mau terbuka, utang misalkan nih, punya ada masalah duit, kenapa utang? Ya kan, utangmu berapa? Dan orang kalau mau dipulihkan soal utang, dari depan dia sudah open semua. Kok utangku banyak kok, sudah tahu aku banyak, kalau enggak banyak kamu enggak datang pergi aku. Banyak tuh piro. Kabeh lo ya. Iya aku. Berapa? 150. Oke. Ditoto ya apa. Tapi ada yang datang. Berapa utangmu? 50 tok. Saiki 50. Minggu ngarep tambah 60. Nah ini loh. Susah pulihnya. Nggak ada keterbukaan. Kenapa nggak ada keterbukaan? Sombong. Ya. Orang sombong. Pasti hancur. Pasti. Karena Tuhan yang ngomong itu. Orang rendah hati diberkati. Milih mana? Sombong apa rendah hati? Rendah hati lah. Demikian jugalah kamu dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa penting? Karena Yesus juga rendah hati. Kan kita mau ada keserupaan dengan dia saudara. Kalau dia rendah hati, kenapa kita enggak rendah hati? Dan ada ayat luar biasa, Matius 11:29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Jadi memang kalau mau rendah hati kita mesti belajar sama Tuhan. Tidak ada guru yang paling hebat selain daripada Tuhan Yesus sendiri saudara. Serius. Makanya baca Alkitab, baca Injil. Kenapa? Saudara belajar. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan, nah ini loh berkatnya kerendahan hati salah satunya. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, ketika kita ngomong pun, kalau itu disertai dengan kerendahan hati, kelemah lembutan tadi bilang, itu akan menenangkan. Saudara suasana pertempuran itu ya, pertempuran bicara ini ya saudara, bisa dimenangkan itu justru dengan kelembutan. Perkataan yang lembut mematahkan tulang, kata kitab Amsal. Perkataan yang lembut. Percayalah saudara, saya sering lihat argue ya,
baik itu di luar sana maupun dalam pelayanan ya. Begitu ada seseorang yang berdiri bilang, begini loh bapak-bapak, maaf ya, bapak-bapak bisa tenang ya. Coba saya sampaikan dulu ini kenapa kok bisa terjadi. Itu tuh langsung suasananya enak, itu sorga datang saudara. Ya, kelemah lembutan itu mendatangkan sorga ada di tengah-tengah kita. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekarang kan banyak orang punya masalah kejiwaan, benar gak saudara? Sayangnya itu juga terjadi di dalam gereja. Dalam salah satu pertemuan hamba-hamba Tuhan, ada satu hamba Tuhan, dia psikiater memang. Dia mengusulkan, boleh gak di GBI ini sebelum seseorang tuh dilantik untuk jadi pendeta penuh. Calon-calon pendeta ini, dan mungkin juga buat kita semua yang sudah senior di tempat ini, diberikan tes psikotes. Ya, psikotes ini sederhana aja, tapi ini bisa ngungkap setidaknya itu kecenderungan awal lah. Kalau ada hal-hal yang mengganggu, dia bilang dia pakai bahasa bagus, saudara, mengganggu. Dia enggak bilang kecenderungan awal kegilaan, enggak, yang mengganggu kejiwaan kita. Apa yang terjadi setelah itu? Saya bilang sama bapak yang duduk di sebelah saya, waduh bagus ini. Iya kan? Saudara duduk di sini ya. Sehat, oh saya sehat, ya Pak sehat. Sehat Pak, saya Pak. Loh kamu tahu dari mana kamu sehat? Parameter apa yang kamu pakai? Kamu sehat. Aku iso turu enak, mangan enak. Loh, wong loro ya iso kayak ngono. Apa yang bisa bikin kita begitu yakin dan pasti bahwa kita sehat? Kalau saudara bilang gini, Pak, per 3 bulan Pak, saya check up. Saya tes darah saya, kolesterol, gula, asam urat, kreatinin, SGOT, SGPT. Ini saya ngomong gini bukan karena saya dokter, karena saya ngecek. Hafal saya jadinya. Cek jantung. Ya kan? Per 3 bulan. Nih, sah. Sama, itu fisik. Kejiwaan juga begitu. Sama. Terganggu mentalnya, sama dokter dikasih obat. Aku lah gendeng ngombe obat ini. Ngombe sampai kapan? Gini loh, kalau kamu diabetes, dikasih obat gula sama dokter. Obat gulamu enggak mau minum, apa yang terjadi saudara? Gulanya naik, sederhana. Sama orang masalah mental dikasih obat sama psikiater. Nek obatnya gak tak minum ya apa Pak? Ya kon gendeng. Simple. Gitu kok repot. Betul saudara? Apa yang terjadi pada waktu itu? Ribut ruangan itu. Ribut, ini apa-apaan? Kita nih dianggap gila. Saya bisi sebelah saya lagi. Loh ini loh tandanya gila. Kalau enggak ada gejala, gini loh saudara, kalau saya sehat, ya kayak Willy ini pelari ya. Saya yakin kalau dites kolesterolnya aman ini. Pelari dia. Bukan pelari sungguhan loh, bukan lari dari kenyataan, lari dari utang, bukan. Pelari beneran. Kalau saya tantang dia, ayo dicek kolesterolmu aman enggak? Dia sehat, dia enggak masalah, cek kena. Hah? Kenapa mereka takut dicek kesehatan mentalnya? Karena malu. Nah ini kan kurang rendah hati saudara. Kalau memang ada masalah, ya kita selesaikan. Kerendahan hati memberkati kita, menolong kita. Ya kan? Saya ada diabetes saudara, per 3 bulan. Saya mesti ngecek HbA1c namanya. Kalau saya pengen panjang umur dan sering ketemu saudara, saya harus ngecek itu. Karena kalau enggak, bahaya ke belakangnya. Tapi ada satu yang lebih bahaya lagi. Kalau kita enggak ngecek itu tadi, Meheni bilang, secara honestly assessing ourselves in the light of God's holiness and our sinfulness. Hendaklah kata firman Tuhan, kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, baca ya keras ya, 1, 2, 3. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Hendaklah kamu hidup seperti ini, kata firman Tuhan. Mazmur 113 ayat 5 dan 6. Siapakah Allah kita? Siapakah seperti Tuhan Allah kita? Yang diam di tempat yang tinggi. Yang, ayat 6, 1, 2, 3 apa? Merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan aja mau merendahkan diri. Kenapa kita enggak mau? The last but not least, Allah menyukai kerendahan hati. Enggak heran, orang rendah hati pasti diberkati, saudara. Tuhan berkenan, Tuhan senang. Ya, Mazmur 25 ayat 9 bilang, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kita dibimbing, kita dituntun, kita disertai sama Tuhan. Yesaya 57 ayat yang ke-15, sabar ya, ada 25 ayat ini. Enggak, 2 ayat lagi selesai. Pemain musik boleh kembali, siap-siap. Singer song leader. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. 1, 2, 3, keras. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Loh, seringkali kita berdoa, Tuhan sertai saya. Tuhan bilang, simple. Ketika kamu rendah hati, aku menyertai kamu. Tuhan alergi sama orang sombong. Tuhan benci kesombongan. Itu jelas dalam firman Tuhan. Tadi kan dibilang, God resists the proud. Jadi kalau orang sombong, gak mungkin disertai Tuhan. Sorry. Tuhan bilang, gak iso aku, gombol awakmu. Apa? Kamu beda sama aku. Aku rendah hati, kamu sombong. Tapi ketika kita belajar untuk rendah hati, nah ini cocok ini. Ya kan? Pernah dengar tuh ayat firman Tuhan yang berkata, bird fly with the same feather. Bukan, itu kutipan ya. Itu enggak ada ayatnya. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Enggak. Burung, tahu burung? Tahu ya? Burung terbang dengan yang bulunya sama. Makanya ada kutipan lain dibilang, tell me who you afraid. I will tell who you are. Beritahu teman-temanmu siapa. Saya akan tahu modelmu kayak apa. Kita tuh akan bergaul, chemistry sama, berkumpul dengan orang-orang yang sejenis sama kita. Kalau nggak sejenis, nggak tahan. Kumpulnya sama mafia-mafia, ya begitulah dia. Hah? Ada jemaat kita di sini. Kalau saya pelayanan dia ikut. Tiap kali ketemu Pak Arifin berapa kali? Loh Melo? Iya Pak, Melo Pak Daniel Pak. Saya pengen belajar. Terus Pak Arifin ngomong ini. Suwe-suwe kon jadi pendeta loh. Gumbul pendeta, suwe-suwe jadi pendeta. Gumbul maling. Jangan berkumpul dengan orang sombong kata Alkitab. Supaya kamu tidak terbiasa dengan kesombongannya. Jangan berkumpul dengan pemarah. Supaya kamu tidak terbiasa dengan kemarahan. Jangan kumpul orang-orang kasar. Supaya kamu tidak terbiasa dengan kekasarannya. Dan kamu yang tadinya baik tiba-tiba jadi kasar. Yang tadinya rendah hati tiba-tiba jadi sombong. 2 Korintus 7 ayat yang ke-6. Tetapi Allah yang menghiburkan siapa saudara? Orang yang rendah hati. Telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Biarlah kiranya apa yang sudah dengar hari ini. Apa yang saya boleh sampaikan. Ada banyak sebetulnya saudara. Kebenaran tentang kerendahan hati. Tapi ini yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Kenapa Tuhan mau kita rendah hati?
Kalau saya ngomong ini saya nggak bilang sama saudara, saya ini sudah rendah hati. Kita semua in the process. Kita semua sedang dalam proses belajar. Pesan saya cuma satu. Ayo kita cek secara berkala. Habit daripada kerendahan hati yang ada pada diri kita. Yang paling berbahaya adalah ketika kita merasa kita rendah hati, sebetulnya kita sudah sombong. Itu yang paling berbahaya. Sama dengan orang yang merasa dia sehat, ternyata setelah dicek raportnya banyak yang merah, saudara. Lakukan cek kerendahan hati secara rutin. Ngeceknya gimana Pak Daniel? Simple. Nomor 1, terbuka di hadapan Tuhan. Biar terang Tuhan itu yang menyinari kita. Nomor 2, tanyakan kepada orang-orang terdekat kita. Dan beri izin mereka untuk mengkoreksi kita. Nomor 3, belajar firman Tuhan tentang kebenaran ini. Dan lakukan, simple saudara, lakukan. Nanti keluar dari tempat ibadah ini, mulai dari detik saudara keluar dari pintu yang ada di belakang. Semua yang terjadi pada kita, itu bisa Tuhan pakai untuk didik kita. Biarlah kita punya hati yang terbuka. Ya Tuhan, saya mesti dikoreksi. Saya boleh nambahin dikit ya saudara ya. Bahkan di dalam suasana kayak begini kan, suasana ini itu yang orang bilang tuh holy moment ya. Kesombongan bisa masuk dalam hati kita. Saya cerita ya sama saudara ya. Satu kali di sebuah conference, saya ada di situ saudara. Tidak sebagai pembicara, saya datang sebagai peserta. Somehow tiba-tiba panitia itu datengin saya. Sorry Pak Daniel Yanuar. Oh iya betul saya bilang. Pak, nanti panitia minta tolong. Bapak tutup dalam doa ya. Ini it's a big conference. Hamba-hamba Tuhan. Bapak tutup dalam doa. Oh iya. Bersedia Pak? Oh iya bersedia. Saya duduk. Apa yang ada dalam pikiran dan hati saya setelah itu saudara? Saya mulai membayangkan. Nanti saya naik pakai mikrofon. Saya mesti ngomong apa dulu ya? Saya cari-cari ayat. Enaknya saya ngutip ayat apa ya? Kira-kira doa yang kira-kira gaya saya mesti kayak apa ya? Ke kanan kah? Ke kiri kah? Itu saya orchestrated gitu in my mind, in my heart. And the split of second, Roh Kudus bilang, sombongnya kamu minta ampun. Cuman disuruh tutup doa aja. Kamu begitu, kamu mau apa sih? Waduh saudara. Waduh. Bayangkan di dalam hadirat Tuhan, iblis itu, wah saudara jangan main-main. Saya langsung nunduk, saya kosongkan pikiran saya. Saya kosongkan Tuhan, saya gak mau mikir apapun. Saya cuman disuruh nutup doa. Ya wis, naik ucap syukur, tutupan, lepaskan berkat, selesai. Lihat ya, kedagingan kita itu nasty saudara. Dia masuk, seakan-akan, hey I prepare myself. Tapi what is the purpose behind? Tujuannya apa? Kamu kayak gitu. Sejak hari itu saya belajar Tuhan. Di dalam setiap kepercayaan yang diberikan. Tentu saja saya mau melakukan yang terbaik. Tapi itu bukan untuk supaya saya dinilai hebat. Bukankah semua kemuliaan, kejayaan, keperkasaan itu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk siapapun. Amin saudara. Amin. Ya. Biarlah kiranya semua ini menjadi bagian. Kerinduan kita apa saudara? GBI Rock ini dikenal
sebagai gereja yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, kerajaannya dinyatakan karena kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Yuk bangkit berdiri, mari kita datang kepada Dia. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara, saya minta waktu sedikit untuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Sang Raja itu hadir di tengah-tengah kita. Biarlah kita minta Dia untuk menguji hati kita, pikiran kita. Agar di hari yang baru dan di minggu yang baru ini, kita boleh menghidupi kebenaran ini. Saya tahu kebenaran ini kelihatannya simple, tapi tidak mudah. Karena kita ini pada dasarnya sombong. Kita ini pada dasarnya pengen dihargai, pengen dinilai hebat. Tapi biarlah apa yang Meheni katakan, honestly assessing ourselves in the light of God's holiness and our sinfulness, itu boleh terjadi. Betapa kotornya, betapa sombongnya, betapa kedagingannya kami ya Tuhan. Ampuni kami dari kesombongan, kebodohan yang kami lakukan. Kalau hari ini saudara bisa rendah hati, itu pun kasih karunia dan anugerah yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa kami boleh belajar dengan Engkau sendiri. Tuhan Yesus, Engkau berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Biarlah itu ada pada kami semua hari ini. Bahkan ketika sebentar ini kami akan makan dan minum roti dan anggur ini, the spirit of humility, Tuhan impartasikan untuk semua kami di tempat ini. Bahwa kami ini sebetulnya tidak pantas dan tidak layak. Tapi oleh kemurahan-Mu, Engkau membawa semua yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat itu ada pada kami. Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya. Untuk semua yang Tuhan bawa ada sampai hari ini pada hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjalankan kebenaran ini. Dan kiranya kalau ini terjadi, nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tidak mencari kemuliaan dari manusia.
Tapi biarlah yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Oh, terima kasih Engkau kasih kesempatan kami. Menegur kami, mengajar kami, tetapi juga menguatkan kami. Untuk kami boleh menghidupi kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Lepaskan kami dari kerendahan hati palsu. Biarlah kami boleh menghidupi kerendahan hati yang sesungguhnya. Kita angkat sama-sama, saudara, roti dan anggur ini sekali lagi Tuhan, sebentar kalau kami makan dan minum. Biar kami terhisap dalam persekutuan dengan Allah yang rendah hati itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kami berada di dalam persekutuan dengan Engkau sendiri, lebih dan lebih lagi. Juga di minggu yang baru ini. Kami ngucap syukur Tuhan untuk momen ini. Angkat roti sama-sama. Demikianlah kata firman Tuhan ketika Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Yang boleh menyucikan kita, melayakkan kita, membawa kita menikmati hadirat-Nya. Sebab itu saudara-saudara, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Amin. Sebab Engkau sangat Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. selama ku hidup. Ku mau menyembahmu, Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati, batin, pikiran kami. Biarlah kiranya kebenaran ini mengiring langkah kami di minggu yang baru dan hari-hari yang seterusnya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menemukan kerendahan hati ada pada kami. Tolong kami boleh Tuhan lembut hati kami. Belajar dan terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Untuk kami boleh punya sikap dan bahkan habit daripada kerendahan hati ini ada pada kami. Yang boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Bahkan satu terhadap yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa.
Kami minta doa ini. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Minggu pertama kita akan sama-sama membaca, mengucapkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Mulai dari kata Alkitab adalah firman Allah. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Semua yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom semua warga kerajaan. The kingdom of God is a kingdom of love. Dan rajanya telah membuktikan seorang raja yang sangat murah hati dan rendah hati. Ketika Kristus masuk ke Yerusalem pada waktu kedatangan yang pertama, Dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai, bahkan anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Tetapi humility zaman sekarang dianggap suatu kebodohan. Orang berlomba-lomba flexing supaya dianggap hebat, supaya dianggap kaya, ngaku konglomerat padahal konglomerat ya. Karena itu dalam Mika pasal 6 ayat ke-8 dikatakan, "Hei manusia, sudah diberitahukan oleh Tuhan dan apa yang dituntut oleh Tuhan daripadamu." Manusia sini umat manusia, Adam. Pertama dikatakan berlaku adil. Kita tahu kerajaan Allah dasarnya yaitu kebenaran dan keadilan. Kedua, mencintai kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah loving kindness, hesed. Dan yang ketiga ini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Salah satu yang paling dibenci Tuhan adalah kecongkakan, keangkuhan, dan itu semua ada pada kita, bukan? Kita merasa diri hebat, kita merasa diri lebih dari orang lain. Tapi di sini perhatikan, bukan di hadapan Allahmu, not before thy God, tapi with thy God, bersama dengan Allahmu. Saya mengalami dalam hidup saya, yaitu tentang bagian yang terakhir nih, bagaimana hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya dulu pemain gitar satu-satunya di persekutuan kita yang kecil itu. Dan ada dokter, ada pengusaha, tidak ada satupun yang bisa main gitar. Saya bisa main gitar dikit-dikit lah. Biasalah, orang mata satu jadi raja di negara orang buta. Dan pada waktu itu kami sedang ada persekutuan di Tretes, di villa daripada Bapak Pendeta Arwianto dari Jakarta sekarang ya, Cokro Bersaudara. Dan di situ saya main gitar dengan sangat pede, saudara. Sangat pede, yang lain tidak bisa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada orang nunjuk ke belakang. Waktu saya menoleh, itu hamba Tuhan, ya dulu ipar dari Pak Arwianto, yaitu Dani Tumiwa, maestro gitar Yamaha kelas internasional, yang lulusan dari Spain, yang dari Spanish. Langsung saudaraku, saya menundukkan kepala dan saya serahkan gitar kepada beliau untuk beliau memainkannya. Dan saya masih ingat itu, ya kacamatanya bundar hitam gitu kayak Adiana Pitupulu gitu. Lalu dia berkata, main terus saja, bagus kok mainnya. Aduh, sejak saat itu saya main gitar, tetapi karena diizinkan oleh maestro. Jadi saya main gitar berikutnya bukan angkat kepala, tapi nundukkan kepala. Sadar, I walk humbly before the maestro. Demikian juga dengan Tuhan. Siapa yang kita mau banggakan? Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu semuanya rendah hati. Itu tanda ada roh Kristus dalam kita. Sebab yang sombong, yang mengatakan aku mau naik ke gunung Allah, mau meninggikan diri, itu Lucifer, itu setan. Tapi Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, dan berkata belajar daripada-Aku. Saudara yang kasih Tuhan, itu pelajaran yang tidak pernah saya lupakan. Bahwa Tuhan selalu hadir
Dan kalau kita diizinkan, yaitu untuk memuji Tuhan atau dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Walk humbly before your God. Tapi mulainya hidup dalam keadilan dan kemurahan hati, keadilan, kesetiaan. God bless you. Amin. Shalom Jemaat Royals, wah selamat datang kembali, selamat beribadah bersama-sama dengan kita di Ibadah Rock Young Adult jam 11. Kayaknya ini sudah akhir dari liburan ya, jemaat-jemaat bisa bersama-sama minggu depan juga beribadah bersama-sama dengan kita. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama kita akan melakukan perpuluhan ya, dan persembahan. Ada di minggu pertama, di bulan pertama ini kita ada persembahan reguler dan perpuluhan. Sekedar informasi, selama ini kita memberikan 3 tempat ya, kantong, nampan dan kayak baskom. Nah, baskom itu sudah dihapuskan biasanya untuk membuang sisa paket persembahan. Nah, untuk kali ini kita mencoba untuk kebiasaan baru di mana jemaat nanti membawa sisa paket perjamuan yang sudah dipakai untuk dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Oke, kemudian mungkin jemaat ada yang belum mendapatkan amplop persembahan atau perpuluhan, bisa angkat tangan, nanti teman-teman Asher akan membantu. Oke, sebelum kita melakukan sesi persembahan, kita akan mulai dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu saja kami bisa ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah-Mu saja. Sekarang kami ingin membawa persembahan yang sudah Tuhan berikan lebih dulu kepada kami. Kiranya persembahan reguler dan persembahan perpuluhan ini berkenan di hadapan-Mu, supaya dengan kerendahan hati kami bisa memberi dengan yang terbaik, dan semuanya ini untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan dan perpuluhan. Oke, karena ini setelah libur yang lumayan panjang, pengumumannya cukup banyak, oke? Dan untuk jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan kami mengajak apabila jemaat belum mempunyai gereja lokal, mari bersama-sama beribadah bersama kami di Ibadah Rock Young Adult setiap hari Minggu jam 11. Dan juga jemaat yang mungkin ingin tertanam lebih dalam, kita bisa ada komsel ya. Jadi ada beberapa poin-poin tempat komsel, mungkin jemaat bisa mencari yang sesuai dengan domisili dan tergerak, bisa nanti setelah ibadah di pre-function hall bisa menanyakan ke Asher. Kemudian kita sangat berterima kasih dengan preacher hari ini ya, Koden, kita panggil Koden, Pendeta Daniel Yanuar Tarujaya. Saya cukup mendapatkan sesuatu ya, yang saya simpulkan yaitu kerendahan hati tanpa dasar firman Tuhan adalah kesombongan. Jadi kita harus lidiki ya, kerendahan hati kita ini dasarnya apa sih? Ya, kalau tidak dasar firman Tuhan, dipertanyakan itu kesombongan atau tidak ya.
Kemudian setiap hari Rabu ya jam 12 siang kita juga ada program IG Live at royals.surabaya berisikan tentang review atau singkatan dari khotbah di minggu ini. Kali ini kita akan dilayani oleh Hizkia Setiawan yaitu Royal Teaching Pastor kita. Oke, untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Wahyu Pramudia, beliau dari GKI Ngagel. Jadi kita bertemu lagi di minggu depan. Kemudian, nah ada yang baru ya, jadi kita di bulan April ini akan ada Royal Prayer Night setiap minggu awal di hari Rabu jam 18.30 di ruang Victory lantai 2. Ya, kami mengajak semua anggota Komsel untuk hadir di Royal Prayer Night untuk bersama-sama berdoa dan menyembah Tuhan. Ini mungkin dulu-dulunya belum ada ya, jadi mulai bulan April ini kita akan membuat Royal Prayer Night setiap awal minggu ya, di hari Rabu. Sesuai dengan jadwal Komsel kita tentunya. Selanjutnya di bulan April juga ada Royal Movie Night. Kita mengajak Royals untuk ikut nobar ya, di tempatnya di CGV Maspion Square di hari Kamis tanggal 10 April setengah 7 malam ya. Dengan judul filmnya The Last Supper ya. Jadi saya percaya di momen ini film ini pasti akan memberkati kita. Tentunya ada tiket ya, jadi teman-teman bisa tanya ke usher atau ke Gembala Komsel atau dengan contact person Michael Hoe. Ini Hoe memang HOE ya, jadi saya nggak mengada-ngada, namanya memang Michael Hoe. Ada yang reguler 35.000 dan sweet box 50.000. Untuk pendaftaran sudah saya bilang tadi. Dan untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mau mengajak anak, harap disesuaikan dengan batasan usia yang sudah tertera. Kemudian ada ibadah Jumat Agung ya. Jadi tadi sudah ada sekilas ya, saya jelasin sedikit. Di hari Jumat tanggal 18 April 2025, dengan tema The Power of His Resurrection, open gate-nya setengah 10 pagi dan akan diawali dengan refleksi jalan kematian Kristus. Dan kita sebagai umat Kristiani akan merayakan Jumat Agung, mari saya ajak saudara-saudara untuk sama-sama beribadah di ibadah Jumat Agung. Kemudian saya ada titipan pengumuman dari generasi ya, jadi akan ada Paskah Generasi tanggal 11 April hari Jumat jam 17.50 ya, jadi ibadah kaum muda dengan adanya Via Dolorosa Exhibition merupakan pameran art karya anak generasi. Jadi mungkin orang tua ya saudara yang tergerak untuk mengikutkan anaknya boleh join dengan kaum muda dari Royals kita untuk sama-sama merayakan Paskah. Dan yang terakhir hospitality, tak lupa kali ini kita diberkati oleh menu santapan Panada. Oke, sekian pengumuman saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya memanggil Pastor Daniel untuk menutup ibadah kita. Terima kasih. Yes, Panada ku enak loh saudara ya. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ngomong apa tadi ya, kok saya lupa ya. Serodo umur ini. Tapi ngomong yang baik kok pada intinya ya. Kita ada di bulan yang baru, minggu yang baru, kita masuki sama-sama dengan kebenaran ini. Kita hidupi, saya percaya oleh kasih karunia Tuhan memampukan kita semua, sekalipun saya tahu itu tidak mudah ya. Itu tadi open gate-nya 9.30, ibadahnya mulai jam 10 ya. Ini ketua panitianya Pak Dodi ya. Jam berapa? 9:30 itu sudah ibadah. Door open ya. Jadi pintu itu dibuka jam 9.30 saudara. Karena akan biasanya kalau ibadah Jumat Agung, ibadah Natal, ibadah-ibadah khusus itu kapal selam pada naik semua ya. Jadi banyak biasanya yang datang. Nah, saudara datanglah lebih dulu supaya bisa milih kursi enak. Kursi duduknya tidak ditentukan kan, first come, first get ya. Oke, oh iya ada satu lagi yang saya mau sampaikan, hampir saya lupa ini. Saudara kalau duduk di belakang ibadah itu tidak berarti saudara rendah hati. Tapi tidak disalahkan karena ada yang beser ya, suka pipis, bolak-balik daripada ganggu duduknya di belakang. Itu pikiran positif saya. Angkat kedua tangan saudara. Pulanglah dengan semua berkat terbaik dari Sang Raja.
yang menyertai saudara sepanjang minggu yang baru ini, yang membuat apa yang kau kerjakan berhasil, yang melindungi kau daripada semua yang jahat, dan membawa hidupmu berjalan dan memuliakan Dia senantiasa hari ini sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama dalam nama Yesus katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, haleluya.